Shalom anak-anak rumah roti. Wah, hari ini hari yang penuh sukacita. Hari ini hari yang penuh bahagia. Karena apa? Karena Tuhan baik sekali dalam kehidupan kita ya. Kita diberikan sehat, kita diberikan makanan yang enak, kita diberikan fasilitas yang baik. Wah, kita dicukupi oleh Tuhan. Ya adik-adik, jadi sekarang kita mau ibadah, kita harus penuh semangat, jangan lemes gitu. Wah, masa anak rumah roti lemes? Aduh, gak boleh, semangat. Ya, adik-adik, meskipun di lingkungan yang kita tinggal ini menakutkan bukan? Karena banyak yang kena corona. Sekarang bukan hanya orang tua yang kena, anak-anak kecil banyak sekali. Kalau kalian gak bergantung ke Tuhan gimana coba? Ibu Yanti tiap hari bergantung kepada Tuhan, pakai protokol kesehatan. Jadi kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau memeliharakan hidup kami dengan sempurna. Saat ini Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang bersemangat, kami mau ibadah bersama-sama dengan anak-anak rumah roti. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami. Berkati Tuhan, ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan yang memimpin. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, tiba saatnya seperti biasa, kita akan memuji bersama dengan rekan-rekan teman-teman kita semuanya. Yuk ikutinya dengan penuh semangat karena Tuhan yang kita puji dan yang kita sembah. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka
Oke, saat ini kita seperti biasa, kita akan menghafal ayat. Jadi harus ingat ya, harus setiap minggu hafal ayat kalau mau menjadi anak yang taat, menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita simak ayat hafalan kita pada kali ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Sekali lagi ya. Anak-anak, tadi kita sudah menghafal firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 5. Isinya bagus sekali kan? Jikalau anak-anak itu menjadi anak yang selalu mendengar firman Tuhan, selalu berpegang kepada perjanjian yaitu firman Tuhan, Tuhan katakan anak-anak akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Wah, keren ya. Kalau menjadi harta kesayangannya Tuhan, berarti anak-anak disayang oleh Tuhan. Wah, kalau disayang oleh Tuhan, senang sekali dong. Kita akan mendapatkan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan mendengarkan dulu ya firman Tuhan, dan sesudah itu kita akan mendengarkan cerita. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Anak-anak rumah roti, ya. Hari ini kita ada teman baru di rumah roti. Wow, keren sekali. Ini ada 2 teman baru. Dia akan memperkenalkan namanya. Namanya siapa ya? Kita tanya. Ya, kita tanya dulu yang mana coba? Tanya yang cewek dulu atau yang cowok dulu? Hah? Oh, yang cewek dulu ya. Kita tanya. Kenalkan ya. Kamu harus memperkenalkan diri ya. Iya, namamu siapa? Namaku Angel. Wow, bagus sekali. Angel artinya malaikat. Wah, jadi kamu malaikat kecil ya? Iya, aku malaikat kecil. Wah, keren namanya. Terus sekarang yang cowok mau memperkenalkan diri juga ya? Ngomong-ngomong, namamu siapa? Namaku Rema. Wah, keren sekali. Bagus juga ya Rema. Rema artinya apa? Rema artinya firman Tuhan. Oh, keren sekali. Kita kedapatan tamu teman baru. Angel. Rema. Keren sekali ya. Nah, sekarang Rema dan Angel akan memuji bersama-sama, mau ngajarin kalian nyanyian baru. Nyanyiannya simpel sekali, gampang sekali. Lagu Bu Yati dulu nyanyikan, nanti biar Rema sama
sama Angel nyanyi. Ya, lagunya gampang. T A A T taat. T A E T taat. Saya cinta Tuhan Yesus. T A A T taat. Gampang kan? Hanya 4 huruf. Wah, tapi luar biasa. Nah, sekarang kayaknya Angel mau loh. Angel udah bisa. Angel, kamu udah bisa belum? Udah. Yo, sekarang kamu nyanyi ya. Ngajarin teman-teman di rumah roti. Iya. T O A T O A T A A T taat. Saya cinta Tuhan Yesus. T A A T taat. Wow, pintar sekali Angel. Nah, sekarang ganti Rema coba. Remanya hafal kan? Aku juga udah hafal loh. Ayo coba sekarang gantian Rema. Saya mencinta Yesus. T A A T taat. Wah, kalian pintar semuanya. Ya, ikutin semuanya ya, lagunya gampang ya. Taat. Anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dengan judul 10 hukum Allah. Seperti tadi ayat hafalan dikatakan bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memegang perjanjiannya Tuhan, kita akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Jadi dengar baik-baik ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan cerita saat ini. Adik-adik masih ingat gak? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dibimbing oleh Nabi Musa, ada mujizat yang terjadi. Apa? Mereka bisa membelah laut. Mereka lewat laut Teberau. Tuhan yang membelah laut melalui tongkat Musa. Nah, akhirnya dalam perjalanan Tuhan menyediakan segala sesuatu, ya, menyediakan makanan. Bahkan Tuhan memelihara mereka. Kalau malam tidak kedinginan, ada tiang api. Tapi kalau siang tidak kepanasan karena ada tiang awan. Jadi Tuhan sendiri, Allah itu yang memimpin bangsa Israel. Akhirnya satu hari mereka bertengkar, ada satu peperangan juga melawan Amalek. Akhirnya apa adik? Tuhan memberikan kemenangan. Karena apa? Seperti firman Tuhan, ayat hafalannya, kita saling bertolong-tolongan menanggung beban. Nah, akhirnya adik-adik, setelah 3 bulan mereka sampai di padang gurun namanya Rafidim. Adik-adik bayangin, anak-anak bayangin ya. Itu yang berjalan itu banyak sekali adik-adik. Dikatakan kurang lebih 2 juta orang tua
bapak-bapak 600 ditambah istri, ditambah anak-anak, ditambah mbak, ditambah ada sapi, ada pokoknya ditambah ternak mereka. Sesudah mereka sampai di Rafidim, itu satu padang gurun yang luas, mereka membuat tenda. Jadi bukan membuat tuh, maksud mereka memasang kemah mereka ya, tenda mereka, kemah mereka. Akhirnya mereka tinggal di situ. Adik-adik, Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan bilang kepada Musa bahwa Musa harus naik gunung. Karena apa, adik-adik? Tuhan mau memberikan 10 perintah Allah, 10 hukum Allah. Keren gak, adik-adik? Nah gini, adik-adik, Ibu Yanti mau cerita. Kalian kan sekolah. Kalau sekolah ada apa coba? Ada peraturan. Yang buat peraturan siapa? Biasanya siapa? Kepala sekolah atau guru. Gak boleh tidur di kelas, gak boleh makan di kelas, gak boleh terlambat, harus pakai seragam. Peraturannya banyak kan? Harus ditaati enggak? Pasti harus ditaati, ya. Jadi kalau kita sekolah yang memberi peraturan, ya sekolah itu. Tapi kalau kita di jalan coba, ada lalu lintas seperti ini ya, ada warna merah, ada warna kuning, warna hijau, kalian adik-adik pasti tahu. Yang buat siapa coba? Yang membuat polisi. Nah, kalau adik-adik tinggal di rumah, ada peraturan juga. Nah, peraturan itu, perintah itu, siapa yang buat? Mama dan papa. Gak boleh malas, harus belajar, terus harus hormat juga sama orang tua ya. Itu yang buat mama papa. Tapi yang kali ini yang Ibu Yanti mau cerita ini keren, adik-adik. Yang membuat perintah 10 hukum Allah adalah Tuhan sendiri. Nah, 10 perintah Allah, 10 hukum Allah ini dibuat oleh Allah, oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Peraturan ini harus ditaati oleh semua manusia di bumi. Jadi setiap manusia di bumi ini harus melakukan 10 perintah Allah. Harus taat aja. Kalau ada perintah harus ditaatin. Kalau nggak ditaatin pasti ada sanksinya kan. Kalau yang sekolah, kalau kita nggak taat ada sanksi, pasti dihukum sama ibu guru. Kalau mama kita di jalan raya kita nggak taat kepada peraturan polisi, polisi juga tilang. Pasti kita juga ada hukuman. Demikian juga dengan peraturan yang dari surga. Nah, caranya gimana, adik-adik? Kan Tuhan gak kelihatan. Kenapa Tuhan bisa buat peraturan? Nah, caranya Nabi Musa disuruh Tuhan naik ke Gunung Sinai. Jadi Musa naik ke Gunung Sinai, suruh Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Tapi Tuhan harus bilang dulu kepada bangsa Israel, harus bilang dulu kepada Musa, Musa, kamu harus bilang kepada bangsa Israel, umat Israel, kalau mereka mau mentaati akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Tapi kalau tidak mentaati, ya gimana? Nggak menjadi harta kesayangannya Tuhan, harus bilang dulu. Akhirnya Musa menyampaikan kepada umat Israel, dan akhirnya umat Israel bersedia untuk
melakukan firman Tuhan, melakukan 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah itu apa adik-adik? Nah, kita akan lihat di dalam slide di sini ada 10 perintah Allah. Ada nomor 1, nomor 2 sampai 10 harus ditaati. Jadi ingat ya adik-adik, 10 perintah Allah yang membuat adalah Tuhan sendiri dan harus dilakukan oleh seluruh umat manusia dan harus ditaati. Ya, kita akan melihat video kita hari ini. Sahabat yang dikasihi Kristus, inilah 10 hukum Tuhan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, itulah tadi 10 hukum Tuhan. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Baiklah, sahabat yang dikasihi Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum Allah dan kita sudah lihat video. Semua kita, anak-anak Rumah Roti, harus taat. Seperti pujian yang dinyanyikan si Angel sama Rema tadi. Taat, artinya apa? Ya 10 hukum Allah itu harus kita taati. Adik-adik harus taat juga kan, kalau sekolah peraturannya, kalau di jalan juga harus taat toh. Nah, 10 hukum Allah itu juga harus kita taati. Seperti apa adik-adik? Seperti Tuhan Yesus taat sama Allah Bapa di surga, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus taat sepenuhnya. Jadi teladan buat kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menderita, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita supaya kita bisa masuk ke surga. Itu wujud ketaatan Tuhan. Adik harus taat intinya. Peraturan di rumah harus diatin. Yang buat orang tua main game aja, masa anak Rumah Roti dari pagi, siang, sore sampai malam pegang HP? Waduh, ibadahnya dilupain.
Itu namanya anak gak taat. Gimana mau jadi anak kesayangannya Tuhan? Wah, gak bisa deh adik. Disuruh bantu orang tua gak mau, marah-marah, gak taat, main game aja, tiktokan aja. Gak boleh. Kita harus taat kepada orang tua. Kalau di sekolah kita juga harus taat kepada ibu guru. PR-nya harus dikerjain, nggak boleh nyontek, harus syuting, harus ngirim video, harus taat. Kalau nggak taat, ya nilainya jelek kan? Sama aja, kita kalau tidak taat di jalan lalu lintas, kita pasti ditangkap polisi, ada urusan nanti. Jadi kita harus taat juga kepada 10 hukum Allah ini supaya kita menjadi anak-anak yang disayang Tuhan. Seperti Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Yuk, siapa adik-adik yang mau taat? Angkat tangan. Bu Yanti akan doakan supaya siapa yang ingin menjadi anak kesayangannya Tuhan. Angkat tangan. Bu Yanti doain ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan 10 hukum Allah untuk kami taati. Biar kami menjadi anak-anak yang manis budi, anak-anak yang disayang Tuhan, anak-anak yang disayang mama papa, anak-anak yang disayang oleh guru-guru kami karena kami taat melakukan setiap peraturan-peraturan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Rumah Roti menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, orang tua kami Tuhan yang kena corona. Dalam nama Yesus disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Kami akan melihat kesaksian-kesaksian setiap anak-anak maupun orang tua di Rumah Roti yang kena COVID. Dan kalau ada yang kesulitan keuangan, ada kesulitan pekerjaan, ada kesulitan apapun, Tuhan menolong mereka semuanya. Bapa di surga, kami berdoa untuk mis-mis yang ada di Rumah Roti juga diberkati, dipelihara dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan saat ini untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus, COVID akan hilang di Indonesia. Pakai para pemimpin kami untuk menolong kami semuanya lepas dari COVID ini Tuhan. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden, berkati semua aparat negara di negara kami. Berkati Indonesia, damai sejahtera untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.